Hibah penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat DRTPM tahun 2024 skema penelitian kerjasama dalam NEGRI analisis tingkat kecemasan siswa dalam praktik bahasa Inggris, integrasi English Language Anxiety Scale, ELAS, dan machine learning berbasis gelombang otak, Ketua, Gartika Rahmasari, SS, M.Hum, Anggota, Dr. Is Kurnia Nurhayati, SS, M.Hum, Dr. Eng. Alfian Akbar Gozali, ST, MT, Dr. Rian Andriani, MM. ARS University, Telkom University, Bandung, Jawa Barat, tahun 2024. Latar belakang, menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa global menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Hal ini disebabkan karena keberadaan bahasa asing yang tidak dapat terhindarkan di tengah era globalisasi era saat ini. Selain itu, bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang digunakan di dunia. Salah satu hambatan yang seringkali dihadapi oleh siswa adalah kecemasan berbahasa yang dapat mempengaruhi 4 keterampilan utama: berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. English Language Anxiety Scale, ELAS, merupakan instrumen pengukuran yang dirancang untuk menilai kecemasan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggris konvensional, meliputi 4 subskala utama: kecemasan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Dengan meningkatnya peran teknologi dalam pendidikan, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan ELAS dengan analisis gelombang otak menggunakan alat portable RG dan algoritma Machine Learning Decision Tree Card untuk menyediakan analisis yang lebih komprehensif dan objektif terhadap kecemasan bahasa Inggris siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan metode pengukuran subjektif dan objektif, yakni English Language Anxiety Scale, ELAS, dan analisis gelombang otak melalui elektroencefalogram, EEG, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kecemasan bahasa Inggris di kalangan siswa. Dengan menggunakan algoritma Decision Tree Card, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola gelombang otak yang berkorelasi dengan tingkat kecemasan bahasa yang dirasakan, sehingga menyediakan wawasan baru dalam diagnosis dan intervensi kecemasan bahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecemasan berbahasa Inggris di kalangan pelajar Indonesia menunjukkan beberapa tren yang signifikan. Sebagian besar siswa memiliki tingkat kecemasan sedang hingga rendah, dan hanya sebagian kecil yang menunjukkan tingkat kecemasan tinggi. Distribusi ini konsisten dengan temuan dalam konteks pendidikan lainnya, di mana kecemasan sedang terbukti berdampak positif terhadap kinerja dengan meningkatkan fokus dan motivasi. Namun, bukti yang berbeda menunjukkan bahwa kecemasan tingkat sedang pun dapat menimbulkan efek buruk. Tingkat kecemasan apapun dapat mengganggu proses kognitif yang terlibat dalam pembelajaran bahasa, sehingga menyebabkan kinerja yang lebih buruk. Hal ini terutama relevan bagi siswa dengan nilai di atas 3,5, yang menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi yang dapat berdampak buruk pada kemampuan menulis mereka. Distribusi yang condong ke kiri, di mana sebagian besar siswa memiliki nilai kecemasan yang lebih rendah, mungkin menutupi tantangan signifikan yang dihadapi oleh siswa dengan kecemasan yang lebih tinggi, sehingga memerlukan intervensi yang ditargetkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa boxplot menunjukkan hubungan yang kompleks antara kecemasan bahasa, penggunaan AI, dan nilai menulis. Penggunaan AI yang lebih tinggi tampaknya berkorelasi dengan hasil menulis yang lebih baik, meskipun tingkat kecemasannya tidak paling rendah. Bagi siswa yang tidak menggunakan AI, dampak kecemasan terhadap kinerja mereka tampaknya lebih terasa. Siswa-siswa ini cenderung memiliki nilai menulis yang lebih rendah, terutama ketika tingkat kecemasan mereka tinggi. Hal ini menyoroti potensi AI untuk berfungsi sebagai penyangga, membantu mengurangi dampak negatif kecemasan pada tugas menulis. Temuan penelitian, secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa meskipun tingkat kecemasan memang memengaruhi kinerja menulis, penggunaan alat AI dapat memainkan peran penting dalam mengurangi dampak ini.
Pengguna AI tingkat tinggi dan menengah cenderung mempertahankan performa menulis yang lebih baik, bahkan saat mereka mengalami kecemasan sedang. Penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) yang telah mendanai penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ARS University dan Telkom University Bandung, Jawa Barat, yang turut berperan aktif membantu peneliti dalam proses pengusulan proposal penelitian hingga selesainya penelitian ini.